Seolah menolak untuk terus disepelekan, PSSI di bawah komando Erick Thohir sekarang mulai ngegas untuk menciptakan sebuah timnas yang disegani tidak cuma di kawasan ASEAN, tapi juga Asia. Dan sekarang kita bisa melihat timnas Indonesia bisa dibilang selevel dengan tim-tim Asia. Bahkan media-media internasional yang dulu lebih sering menyorot beragam masalah ketimbang prestasi timnas, kini tidak henti-hentinya memberitakan seputar timnas, terutama sejak kedatangan banyak pemain yang berkompetisi di klub elit Eropa, serta jajaran pelatih yang punya nama besar di sepak bola Eropa seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lancard, Jordi Cruyff hingga yang terbaru, Simon Tahamata. Dan dengan melihat kualitas yang dimiliki Indonesia saat ini, tak sedikit yang memberikan dukungan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekali lagi, tidak ada yang menyangka jika timnas Indonesia akan berada di titik seperti sekarang ini. Jika kita dulu selalu bermimpi untuk sekedar jadi juara Piala AFF, tapi saat ini mimpi itu berubah menjadi lebih tinggi dengan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2026 ibarat kata tinggal sudah satu pintu lagi untuk dibuka timnas Indonesia, asalkan semua bisa berjalan dengan harapan yang direncanakan. Berbicara soal peluang serta momentum harusnya itu sangat bisa untuk digapai, mulai dari tim pelatih beserta staf pendukung yang bisa dibilang mantap. Lalu, kedalaman skuad yang bahkan kini punya market value 600 miliaran, menjadikan Indonesia lebih banyak disorot sebagai tim kuda hitam Asia yang siap mengejutkan dunia. Sebuah bangsa besar yang di dunia sepak bola Asia belum cuma dianggap sebagai samsak bagi tim-tim besar, kini berubah jadi tim yang siap melawan siapapun. Melihat bagaimana timnas yang terus berproses, khususnya timnas senior yang sedang berjuang mencetak sejarah, tidak bisa dipungkiri kalau tim ini memang mengalami pelonjakan progres yang oke. Dan meski bergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah jadi sorotan utama oleh media-media ternama luar negeri. Terlebih keberhasilan timnas Garuda meladeni tim-tim langganan Piala Dunia membuat citra Indonesia semakin naik. Nah, yang menjadi konsen di sini adalah soal cara bermain Indonesia yang sudah mengikuti sepak bola modern. Memang secara umum timnas Indonesia lebih mengutamakan permainan pragmatis, tapi tetap saja bermain pragmatis tanpa organisasi yang baik sama saja. Dan itu pula yang sempat mendapatkan apresiasi dari 7 pelatih ternama seperti Walter Mazzarri, Roberto Mancini, Frank de Boer, Hajime Moriyasu, Jesus Casas, hingga Jose Mourinho, dan juga Pep Guardiola sekalipun. Yang mana pada intinya mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya sudah sangat jelas. Lebih lanjut, kita tentu tahu kalau sosok Erick Thohir ini bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Maka tak heran dengan segudang pengalamannya yang dimiliki beliau mampu menciptakan sebuah sistem dan beragam kebijakan yang mampu mengangkat level timnas Indonesia secara umum. Bahkan dengan segala perubahan yang ada sejauh ini, mulai dari mendatangkan pelatih baru, pemain-pemain baru dari Eropa, membuat tim-tim Asia makin respek kepada Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang memberikan dukungan kepada timnas untuk bisa mengalahkan Cina di matchday krusial bulan Juni mendatang. Selain itu, mereka juga ingin melihat Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Jesus Casas sebut Indonesia sebagai tim over frontal. Mantan pelatih timnas Irak Jesus Casas menyebut kalau apa yang ditampilkan Indonesia di round 3 menjadi bukti kalau tim ini memang mengalami peningkatan yang sangat pesat dari sisi manapun. Apalagi saat ini Indonesia terus kedatangan pemain baru dari Eropa, maka sudah pasti ini akan semakin membuat kualitas tim meningkat. Irak dan Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang serupa, tapi yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka sangat meningkat belakangan ini. Dan itu kemungkinan akan terus bertambah, kata mantan asisten pelatih Luis Enrique di timnas Spanyol ini. Apa yang dikatakan Jesus Casas sejatinya 11-12 dengan pendapat Hajime Moriyasu, sebab ia pun menyadari betul potensi berbahaya tim Garuda. Karena dengan kondisi timnas senior yang seperti sekarang,
Lalu, upaya untuk melakukan regenerasi secara cepat membuat Moriyasu yakin ke depannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar konsisten. Di sisi lain, ada juga Pep Guardiola yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia. Hal itu lantaran pada 2012 silam ia pernah datang dan sempat juga melihat Tristan Alif yang ketika itu sedang viral karena olah bolanya yang cukup baik di usia sekecil itu. Pep pernah berkata usai melihat komposisi timnas Indonesia mayoritas diisi pemain muda. Ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu Pep berpesan untuk jangan puas dan terus belajar karena sejatinya masa depan Indonesia di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena karena tantangan di depan pastinya lebih berat. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan dan pelajari segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa menjadi contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri, ucap Pep Guardiola dilansir dari Skor ID. Kelebihan yang harus dimanfaatkan timnas. Untuk memberikan aura positif bagi timnas, di sini kami coba jabarkan kelebihan dari timnas Indonesia yang bisa jadi nilai positif saat melawan Cina dan juga Jepang di dua laga krusial bulan Juni mendatang. Pertama, menurut kami timnas saat ini lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, khususnya di lini belakang. Seperti kita tahu, dengan masuknya pemain keturunan berkualitas seperti Kevin Dix, Messi Horst, dan potensi Emil Audiro, Indonesia kini punya opsi lebih banyak di setiap posisi. Ini kemungkinan menjadikan Kluivert merotasi posisi pemain, sesuatu yang jarang dimiliki timnas di masa lalu. Dan melawan Cina, Emil Audiro akan menunjukkan kemampuannya di depan puluhan ribu fans Indonesia setelah Martin Paes absen karena akumulasi kartu kuning. Begitupun di lini belakang, misal Messi tidak bisa main karena cedera, timnas masih punya Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Kevin Dix. Kedua adalah keunggulan pada kecepatan dan serangan balik mematikan. Pemain seperti Egy Maulana Fikri, Eliano Reynes, Rafael Struijk, Yakob Sayuri, hingga Oli Romani memiliki kecepatan serta kemampuan dribbling yang bisa menyulitkan bek-bek lawan. Hasil 1-0 melawan Bahrain menunjukkan serangan balik Indonesia mulai efektif dan mematikan.